Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share alasan kenapa jualan kita itu tidak laku, padahal kita sudah melakukan banyak hal. Aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang baru memulai bisnis dan kayaknya semangat banget dalam menjalankan bisnis dan sudah melakukan banyak hal. Kalian sudah melakukan banyak sekali tutorial, kalian sudah melihat banyak sekali tutorial dan melakukan semuanya. Kalian sudah membaca buku tentang bisnis, kalian belajar dan kalian menerapkannya. Bahkan kalian sudah menjalankan iklan beberapa kali, tapi produknya masih tidak laku juga. Tapi masih tidak ada yang beli juga, tidak ada yang nanya tentang produknya juga. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalian perhatikan video ini karena aku akan share alasannya ke kalian. Yang pertama, biasanya kebanyakan, aku nggak bilang semua, tapi kebanyakan teman-teman itu hanya menunggu doang. Jadi setelah upload produknya, katakanlah kalian jualan di marketplace, setelah upload produknya, kemudian isi nama, deskripsi, ngupload foto, dan sebagainya, setelah itu ditinggal dan hanya menunggu doang. Apakah kalian termasuk yang seperti itu? Atau kalian itu termasuk tipe orang yang share postingan-postingan di Instagram tentang produk kalian? Kalian upload produk A, produk B, produk C dengan deskripsi yang bagus, dengan foto yang menarik, kemudian kalian tinggal doang. Apakah kalian salah satu orang seperti itu? Kalau iya, kemungkinan itu yang menyebabkan kalian tidak ada pembeli, karena kalian tidak melakukan sesuatu di luar yang biasanya. Biasanya memang kalau misalnya kita jualan di offline, katakanlah kita buka toko, ya pada umumnya adalah kita buka toko udah nunggu gitu aja, siapa tahu ada orang yang beli. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan brand-brand baru di kota atau di mana itu, mereka melakukan sesuatu yang lebih, tidak hanya menunggu. Oke? Beda antara buka toko biasa, ini di offline ya, buka toko biasa di depan rumah kemudian menunggu, dengan misalnya buka toko biasa di depan rumah dan melakukan promo, katakanlah nyebar brosur atau ngadain event, misalnya nyanyi atau event apa, konser atau event apa kayak gitu untuk meramaikan itu. Atau misalnya kita ada free minuman atau free nasi atau free apa kayak gitu, sehingga mendatangkan banyak orang dibandingkan dengan kita hanya membuka toko dan setelah itu tinggal menunggu. Beda kan, hasilnya akan beda. Makanya kalau misalnya kalian merasa bahwa oh kok tokoku sepi ya, oh kok tidak ada pembeli ya, mungkin kalian perlu melakukan sesuatu di luar hanya menunggu. Kalian bisa melakukan promo, kalian bisa beriklan, kalian bisa katakanlah melakukan event-event. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan dulu. Jangan mikirkan untung di awal dulu, oke? Makanya banyak sekali kalau misalnya launching toko itu selalu membuka free 1000 porsi, katakanlah restoran ya, free 1000 porsi. Atau launching pertama diskon tas, misalnya toko tas diskon 50% hanya untuk 500 orang pertama. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mungkin mereka bisa rugi dengan melakukan itu, tapi yang dilakukan itu menguntungkan karena mendatangkan pembeli. Dengan mendatangkan pembeli, orang akan semakin banyak tahu, oh ternyata ada toko ini, oh ternyata ada yang jualan ini. Orang jadi bisa merasakan produkmu juga. Oh ternyata produknya enak ya, oh ternyata produknya bagus ya, oh ternyata produknya berkualitas ya. Kapan-kapan aku beli lagi deh di sana, kapan-kapan aku ngajak temanku deh ke sana. Nah, itu yang kita buat di awal-awal. Jadi jangan mikirin untung yang gede dulu. Kalian tarik audiens dulu ke toko kalian. Kemudian alasan yang nomor 2 selain menunggu, biasanya mereka itu selalu hanya mencari tips dan trik yang cepat. Kayak gitu. Apakah kalian termasuk salah satunya? Jadi kebanyakan dari kita itu mencari entah itu tutorial di YouTube, entah itu artikel-artikel di Google, entah itu referensi dari teman yang mengatakan bahwa oh ini loh tips paling cepat, oh ini loh trik tercepat, oh ini loh cara paling ampuh, katakanlah kayak gitu. Tapi setelah dicoba ternyata nggak bisa, ternyata gagal. Kenapa bisa seperti itu? Ada banyak alasannya. Aku sudah share videonya di sini tentang kenapa kalau misalnya kita mengikuti tutorial kok selalu gagal. Itu kenapa? Aku sudah share videonya. Kalian bisa lihat videonya di sana. Dan biasanya setelah mengikuti tutorial, sikap kita setelah gagal itu menyerah gitu aja.
menyalahkan tutorialnya, menyalahkan diri sendiri. Oh, aku ini ternyata nggak jago bisnis. Oh, bisnis ini bukan bakatku. Oh, aku ini tidak dilahirkan sebagai pebisnis. Atau nyalahkan tutorialnya. Wah, ini tutorial nggak bener. Wah, ini menipu. Wah, ini nggak bisa dijalankan. Wah, ini palsu. Katakanlah kayak gitu. Atau kita sudah mengikuti event-event katakanlah, atau webinar, atau mengikuti training. Kita menyalahkan, wah ini trainingnya palsu. Oh, ini trainernya nggak bener. Padahal kesalahan itu belum tentu ada di mereka, tapi bisa jadi ada di kita. Kalau misalnya kita salah sedikit, kita nggak bisa berimprovisasi, kita nggak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti satu jalur, kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu teman-teman. Kemudian alasan yang nomor 3 adalah tidak benar-benar memahami produk. Meskipun kalian itu sebagai dropshipper, kalian tetap harus memahami produk. Meskipun itu bukan produk kalian atau itu adalah produk supplier, kalian tetap harus benar-benar paham produk itu kayak gimana. Paham bukan berarti hanya tahu produknya kayak gini digunakan untuk ini, enggak. Kalian juga harus paham misalnya kosmetik, kalian harus paham bahan-bahan yang digunakan itu apa, manfaatnya itu apa, cara penggunaannya itu kayak gimana. Kemudian ini itu bisa digunakan berapa kali sehari, kayak gitu. Kalian harus paham sedetail itu. Kemudian perbandingannya dengan produk lain itu seperti apa. Misalnya produk ini itu kelebihannya katakanlah tas ini itu kelebihannya dia itu tidak mudah luntur dibandingkan dengan produk lain. Kalau dicuci dengan sabun katakanlah itu akan langsung bersih dibandingkan dengan produk lain. Jadi kalian harus tahu keunggulannya ini dibandingkan dengan produk lain itu seperti apa, bedanya itu seperti apa, even dari produk ke produk, maksudnya dari satu varian atau tipe ke tipe yang lain meskipun itu satu jenis. Nah, itu kalian harus tahu bedanya apa, kayak gitu. Oke? Jadi kalian harus tahu bener-bener detail tentang produknya. Kalau misalnya kalian dropshipper, ya tanya ke supplier, tanya secara detail, gali lebih dalam lagi produknya ini seperti apa, cara ngerawatnya gimana, detail bahan-bahannya seperti apa, dibuat di mana, apakah ini bisa dibuat cepat, apakah ini bisa di custom, kayak gitu. Anything kalian harus gali sedalam-dalamnya dari supplier kalian. Atau kalau misalnya kalian produksi sendiri, kalian pasti tahu lah detailnya kayak gimana. Oke? Kemudian alasan selanjutnya adalah target market tidak jelas atau tidak tahu target marketnya. Apakah kalian adalah salah satu orang yang tidak tahu target market? Maksudnya, apakah kalian itu selalu berpikiran bahwa kalian ini atau produk kalian itu bisa dijual ke semua orang? Apakah kalian mengiklankan atau mempromosikan produk kalian itu ke semua orang tanpa tahu target market yang spesifik yang cocok bagi produk kalian ini apa? Kalau iya, perhatikan ini baik-baik. Apakah kalau misalnya kalian jualan kosmetik bagi cewek itu cocok untuk cowok? Aku yakin enggak. Apakah kalau misalnya kalian jualan kosmetik untuk orang yang katakanlah kulitnya misalnya nih lembab, apakah cocok dengan orang yang kulitnya kering? Atau lebih gampangnya deh, misalnya kalian jualan sepatu formal atau sepatu pantofel lah kalian nyebutnya ya. Nah, apakah sepatu itu cocok digunakan untuk cowok atau cewek? Umurnya berapa? Apakah bisa digunakan dengan semua umur? Aku yakin enggak. Anak kecil nggak mungkin gunakan sepatu itu. Orang tua apakah cocok dengan sepatu itu? Kemudian dia pekerjaannya apa? Apakah kuli bangunan, tukang parkir dan sebagainya cocok menggunakan sepatu itu? Apakah pegawai negeri, guru dan sebagainya cocok menggunakan sepatu itu? Kalian harus perhatikan detailnya kayak gimana. Bukan berarti produk itu tidak bisa digunakan semua orang. Enggak, maksudku kayak gini. Kalau misalnya kalian jualan, kalian harus fokuskan target market yang spesifik, yang cocok, yang pasti beli itu seperti apa. Apakah sepatu pantofel contohnya tadi ya, itu bisa dibeli oleh orang tua, orang yang sudah berumur katakanlah? Ya bisa. Mungkin dia bisa beli untuk anaknya atau untuk dipakai sendiri. Nggak apa-apa. Tapi apakah itu urgent banget dibutuhkan oleh mereka? Aku yakin enggak. Tapi itu dibutuhkan banget oleh orang katakanlah yang baru mau kerja, katakanlah kayak gitu. Nah, itu lebih urgent mereka, orang yang baru mau kerja, dibandingkan dengan orang yang sudah berumur, katakanlah kayak gitu. Jadi lebih baik kamu target ke orang yang mau bekerja, baru mau kerja, dibandingkan ke semua orang. Karena nggak semua orang mampu atau punya keinginan untuk membeli produk kalian atau cocok dengan produk kalian gitu. Makanya kalian berpikir bahwa oh produkku kok nggak laku ya. Ya kalian target marketnya salah.
Katakanlah kalian jualan di Instagram, follower Instagram kalian itu rata-rata katakanlah anak kecil atau orang yang sudah berumur, katakanlah kayak gitu, yang tidak terlalu membutuhkan sepatu pantofel itu. Yang nggak cocok men, yang nggak ada yang mau beli. Makanya kalian harus fokuskan target market kalian itu kayak gimana, kemudian kalian promosikan ke target market itu. Kemudian selanjutnya adalah foto atau penawaran kurang menarik. Biasanya kalau misalnya kita jualan dengan cara beriklan, itu foto dan penawaran itu sangat menentukan keberhasilan iklan kita. Apakah kalian adalah salah satu orang yang sudah beriklan banyak, sudah spend uang banyak, tapi ternyata nggak ada yang beli? Tanya pun nggak ada. Mungkin foto kalian kurang menarik, mungkin penawaran kalian kurang menarik. Jadi aku sudah berkali-kali bilang bahwa foto itu nggak perlu bagus, tapi harus menarik. Menariknya apa? Ya kalian bisa tambahkan sesuatu yang menggugah orang untuk membaca lebih. Contohnya, misalnya fotonya itu aneh, katakanlah kita jualan sepatu, tapi sepatunya itu ditaruh di tempat yang unik, katakanlah kayak gitu, atau di sebelah sepatu itu ada foto artis yang memakai sepatu itu, katakanlah kayak gitu, biar orang lebih tertarik. Bener nggak sih kayak gini? Apa bener sih kayak gini? Coba deh aku lihat, coba deh aku klik. Nah, buat orang seperti itu, buat orang penasaran, apa sih? Bener nggak sih? Aku penasaran nih, aku pengen klik. Buat orang kayak gitu, oke? Dan penawaran kalian juga harus menarik. Misalnya, kalian menawarkan sesuatu yang terlihat seolah-olah menguntungkan mereka. Contohnya, kasih diskon hanya hari ini, kasih minimal stok, ini stoknya terbatas, hanya dibuat 10 kali atau hanya dibuat 10 produk, tidak akan diproduksi lagi. Jadi ini limited edition, katakanlah kayak gitu. Jadi kalian buat seolah-olah orang itu diuntungkan dalam tanda kutip, tidak hanya dari sisi uang, bisa dari sisi lain. Misalnya ini nanti bisa di custom sesuai dengan nama kamu, jadi kamu bisa request apapun. Nah, katakanlah gitu, oke? Itu bisa jadi salah satu penawaran yang menarik buat orang itu. Jadi itu ada banyak hal. Itu tergantung dari nanti target market kalian kayak gimana, sukanya target market kalian itu apa, kemudian apa yang benar-benar ingin kalian tawarkan ke target market, strategi brandingnya kalian kayak gimana, marketingnya kayak gimana, itu sangat berhubungan. Jadi aku nggak bisa jelaskan di video ini karena itu banyak sekali faktor dan beda-beda tiap bisnis. Makanya kalian harus pastikan target market kalian benar dulu, baru kalian bikin foto dan penawaran yang menarik yang sesuai dengan target market kalian itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada alasan untuk orang beli sekarang. Makanya kenapa banyak sekali teman-teman yang bilang sudah melakukan banyak hal tapi nggak laku. Mungkin karena customernya itu nggak yakin atau ragu untuk beli produk itu, sekarang ya. Jadi mereka itu ragu kayak, ini bener nggak sih? Ini cocok nggak sih sama aku? Apakah aku bener-bener mau sih produk ini? Apakah produk ini nanti awet ya? Apakah produk ini nanti bisa aku gunakan dengan baik ya? Nah, jangan sampai memberikan kesempatan customer berpikir seperti itu. Berikan alasan biar dia itu nggak sempat berpikir bahwa ini produk cocok nggak ya, ini produk bagus nggak ya. Jangan sampai membiarkan customer berpikir seperti itu. Dengan apa? Dengan desakan dalam tanda kutip ya, desakan secara tidak langsung. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan beli sekarang diskon 50% hanya hari ini. Misalnya stoknya tinggal 2 hanya hari ini. Misalnya ini hanya untuk member-member khusus, atau misalnya hanya untuk 100 orang pertama, katakanlah kayak gitu. Biar apa? Biar mereka itu terdesak. Kalau nggak beli sekarang nanti nggak dapat barangnya. Kalau nggak beli sekarang nanti nggak dapat manfaatnya. Seperti yang aku sudah share di yang sebelumnya tadi, kita harus bisa menarik customer dengan cara membuat mereka seolah-olah diuntungkan. Kalau misalnya kita tambahin dengan alasan kenapa orang itu harus beli sekarang, maka mereka akan semakin takut kalau misalkan menunda pembelian. Mereka takut tidak mendapatkan manfaat, mereka takut tidak mendapatkan keuntungan. Kayak gitu. Itulah strategi atau cara gimana biar kalian itu laku, produk kalian itu laku. Jadi aku rekap, yang pertama kalian tidak boleh hanya menunggu, oke? Lakukan sesuatu yang lebih. Kemudian yang kedua, kalian jangan hanya fokus ke tips dan trik yang instan, tapi kalian perlu proses dan mengerti
produk kalian itu seperti apa. Yang ketiga, yaitu tadi kalian harus paham produk kalian itu seperti apa secara detail. Kemudian yang keempat, kalian harus menentukan target market yang jelas, tidak boleh mentarget semua orang. Kemudian yang kelima, foto atau penawaran itu harus bagus, harus menarik, biar customer itu lebih tertarik dan berikan manfaat seolah-olah mereka mendapatkan keuntungan kalau membeli produk itu. Dan yang keenam, kasih alasan mengapa mereka harus beli sekarang saat ini juga. Oke, itu tadi beberapa alasan mengapa produk kalian tidak laku. Mungkin tidak semuanya, tapi salah satu dari itu. Kalian harus cross check, kalian harus introspeksi kenapa produk kalian itu tidak laku dari 6 alasan yang sudah aku share tadi, dan kalian harus perbaiki semuanya. At least kalian menjalankan semua yang aku share tadi, insya Allah nanti kemungkinan besar produk kalian pasti bakal laku dan kalian sudah bisa pecah telur. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan juga share video ini biar kalian bisa memberikan manfaat juga ke orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!